Film ini menceritakan sebuah keluarga yang pulang kampung, namun saat di sana mereka dibunuh oleh komplotan psikopat yang tidak diketahui siapa identitasnya serta tujuannya apa. Tapi yang jelas mereka harus bertahan hidup. Oke, langsung aja kita mulai filmnya yang berjudul The Stranger Prey at Night, dirilis tahun 2018. So, sebelum masuk film, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya ucapkan selamat menyaksikan. Awal cerita kita diperlihatkan orang asing yang naik mobil mendatangi rumah. Yang nampak pemiliknya sedang tertidur hingga dia bangun karena mendengar suara musik dengan volume full di depan rumahnya. Setelah dicek, mobil tersebut tidak ada orangnya. Lalu entah bagaimana caranya, pembunuh itu masuk ke rumah nenek itu dan dibunuhlah mereka semua. Setelah itu, film pun dimulai. Scene beralih ke sebuah keluarga yang akan pergi ke rumah pamannya, tapi terlihat saat itu nampaknya Kinsey sedih karena dia akan pindah sekolah karena dia bodoh dan suka bolos saat sekolah. Itulah sebabnya dia dipindahkan ke sekolah yang lebih disiplin. Ayahnya Kinsey, Mike, dan ibunya Cindy memasukkan koper ke mobil lalu menjemput Luke yang sedang bermain bersama teman-temannya. Malam hari pun mereka beristirahat makan malam di sebuah restoran, tapi saat itu Kinsey tidak ikut makan dan lebih memilih menyendiri sambil ngudud meratapi nasibnya nanti. Lalu ibunya pun datang dan mencoba untuk meyakinkannya bahwa dia khawatir dengan keadaan Kinsey. Setelah itu Kinsey pun pergi. Perjalanan pun berlanjut hingga mereka sampai di tempat berlibur Danau Gatlin. Terlihat bahwa jalanan di sana sepi sekali hingga mereka pun sampai di rumah atau trailer paman mereka. Cindy pun masuk ke sana, namun tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya sepucuk surat yang bertuliskan bahwa rumah mereka ada di trailer 47. Setelah itu mereka pun pergi ke sana. Setelah masuk ke rumah, mereka pun langsung cari makanan dan minuman. Tapi tak lama setelah itu, datang seorang gadis. Gadis itu pun menanyakan apakah ada Tamara di rumah. Cindy jelas tidak tahu wanita itu dan berpikir bahwa dia tersesat atau salah rumah. Setelah itu, wanita itu pun pergi. Mike pun mengajak mereka bermain kartu, namun Kinsey diam saja hingga ayahnya pun lagi-lagi meyakinkannya bahwa dia khawatir padanya. Nilai jelek, suka bolos, lagi-lagi itu yang dibicarakan hingga Kinsey pun kesal dan pergi. Cindy pun meminta Luke yang merupakan kakaknya untuk mengejarnya dan coba berbicara dengannya. Luke pun mencari-cari Kinsey hingga akhirnya dia menemukannya sedang duduk diam sambil ngudud karpet. Luke pun mencoba bicara dengannya dan Kinsey bilang kau bisa keluar tahun depan, memulai kehidupan baru. Sedangkan dia pasti terus terjebak di sekolah barunya, tidur pun di asrama. Scene balik ke Mike dan Cindy yang lagi-lagi mereka kedatangan wanita yang sama dan terlihat aneh sekali sikapnya. Kembali ke Kinsey dan Luke, saat itu mereka sedang jalan-jalan sambil main lempar-lempar batu hingga mereka menemukan trailer atau rumah yang pintunya terbuka. Mereka pun masuk ke dalam dan di sana mereka dikejutkan bahwa paman dan bibi mereka sudah dibunuh. Mereka pun lari ketakutan dan memberitahukannya ke ayah dan ibu mereka. Cindy pun membawa Kinsey masuk ke rumah mereka. Sementara Mike dan Luke kembali untuk mengecek paman dan bibinya yang sudah tewas. Setelah sampai di rumah, Cindy kaget melihat ponsel mereka dirusak semua oleh orang yang tidak dikenal. Lalu mereka tiba-tiba didatangi oleh perempuan yang tidak dikenal pakai topeng sambil bawa pisau. Sontak mereka pun lari ketakutan hingga bersembunyi sambil mencari jalan keluar di rumah itu. Kinsey pun naik duluan, namun sayang Cindy telat dan menyuruh Kinsey untuk pergi karena pembunuh itu sudah ada di belakangnya. Cindy pun mengorbankan nyawanya demi anaknya bisa kabur. Beralih ke Mike dan Luke, mereka pun masuk ke rumah paman mereka. Karena khawatir dengan keadaan Cindy dan Kinsey,
Mereka pun mencoba menghubunginya, namun mereka lupa bahwa ponsel mereka ditinggalkan di rumah. Mereka pun mencari telepon rumah, siapa tahu bisa dipakai, tapi tiba-tiba di luar, mereka dikagetkan oleh sesosok pembunuh yang membawa kampak. Kebetulan mereka menemukan pistol di rumah pamannya untuk berjaga-jaga. Mike pun mencoba menggertak pembunuh itu dengan pistol, namun dia sudah pergi. Kembali ke Kinsey, saat itu dia dikejar-kejar oleh pembunuh wanita yang sudah bunuh ibunya. Kembali ke rumah, Mike menemukan Cindy yang sudah tewas. Luke pun sedih. Tapi Mike meminta agar mereka cepat menemukan Kinsey karena mereka sudah tidak punya banyak waktu lagi. Mereka pun naik mobil hingga di jalan. Kaca mobilnya dilempar oleh pembunuh itu, lalu mereka pun menabrak sebuah trailer. Mike pun tubuhnya tertusuk sangat dalam oleh kayu. Luke pun mencoba menyelamatkan ayahnya, namun ayahnya tetap menyuruhnya untuk cari Kinsey. Luke pun pergi, pembunuh itu pun datang dan membunuh Mike. Kinsey pun terus berlari hingga dia masuk ke rumah orang lain. Di sana dia menemukan mainan yang kemudian pembunuh itu muncul dan menusuknya. Tapi dikarenakan Luke tidak punya mental untuk membunuh orang, dia pun menyuruh adiknya untuk lari. Luke pun kembali membawa adiknya ke rumah mereka dan mengobati lukanya. Tapi tiba-tiba sebuah mobil menabrak rumah mereka. Kinsey pun tidak bisa berlari. Luke menyuruhnya bersembunyi di sana. Sementara Luke mencoba memanggil 911, tapi tiba-tiba teleponnya terputus. Kali ini ada pembunuh baru lagi, yang berarti sudah 3 orang pembunuh kalau dihitung sejak awal. Luke pun melihat pembunuh itu lalu lari menuju kolam. Sambil membawa tongkat golf di belakangnya, terlihat pembunuh itu berlari, jadi dia balik badan dan langsung nampol pembunuh itu, lalu menusuknya hingga tewas. Lalu datang pembunuh yang tadi bawa kampak, lalu mereka pun berduel. Luke pun terluka, namun dia belum mati. Kinsey menolongnya, mengobati lukanya, dan mencoba cari bantuan di jalan raya. Siapa tahu ada orang yang kebetulan lewat di situ. Di sana pun sudah pasti dia dikejar oleh wanita itu lagi. Hingga datang seorang polisi yang hanya mengantarkan nyawanya secara cuma-cuma. Dia pun masuk ke mobil itu dan mengambil sebuah shotgun lalu menembak pembunuh itu hingga die. Pembunuh kampak itu datang dan menabrak mobil polisi itu. Tapi terlihat saat itu bensinnya bocor hingga Kinsey pun mengambil korek lalu membakarnya. Tapi ternyata dia masih hidup. Malah kali ini dia jadi seperti Ghost Rider, cuman pakai mobil. Kinsey pun mencoba kabur dari kejarannya dan kebetulan juga saat itu ada orang yang lewat. Orang itu pun keluar, namun dia ketakutan saat lihat di belakangnya Kinsey ada pembunuh bawa kampak, sehingga dia langsung pergi. Kinsey pun buru-buru naik ke mobil itu. Pembunuh itu juga naik mobil dan mencoba membunuhnya. Tapi kali ini pembunuh itu harus mati terkena tampolan tongkat baseball. Sin balik ke rumah sakit. Saat itu kakaknya dirawat. Saat mengambil minum, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu sehingga dia ketakutan bila pembunuh itu balik lagi. Tamat. Oke, itu saja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.